Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Syafitri. Hari ini saya akan membahas materi mengenai evaluasi pembelajaran BIPA. Pengertian evaluasi. Evaluasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, menurut Purwanto 1922. Melalui evaluasi, seorang pengajar dapat mengetahui apakah pembelajar mampu menguasai materi yang telah diajarkan. Kemudian, seorang pengajar dapat mengetahui apakah mereka bersikap sebagaimana yang diharapkan. Kemudian, seorang pengajar dapat mengetahui apakah mereka telah memiliki keterampilan berbahasa. Kemudian, seorang pengajar dapat mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, seorang pengajar dapat menentukan kebijakan selanjutnya. Kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis yang terdapat dalam dunia pendidikan dan pengajaran, termasuk pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA, menurut Widodo 1995. Dalam Imron Rosidi mengatakan bahwa pengajaran BIPA seringkali dihadapkan pada permasalahan evaluasi pembelajaran, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Alat ukur evaluasi. Bentuk alat ukur evaluasi dapat berupa tes dan non-tes. Bentuk alat ukur yang berupa tes dapat digunakan untuk menguji kompetensi. Yang pertama, struktur dan ekspresi tulis. Yang kedua, kosakata dan membaca serta menyimak. Kemudian, non-tes digunakan untuk menguji kompetensi seperti berbicara, menulis dengan bentuk penugasan. Tes dalam pengajaran BIPA dapat dikelompokkan atas tes kebahasaan dan tes keterampilan berbahasa. Dalam bidang kebahasaan terdiri dari subbidang ucapan atau ejaan, kemudian kosakata dan struktur. Kemudian, dalam bidang kecakapan berbahasa meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Tes dalam pengajaran BIPA dapat dikelompokkan atas tes ucapan atau ejaan, kosakata, dan struktur. Tes ucapan adalah tes untuk menilai kecepatan dan ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan mengidentifikasi bunyi-bunyi yang didengar atau didengarkan. Tes ejaan adalah tes yang digunakan untuk menilai ketepatan menulisnya. Tes kosakata. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis pengetahuan tentang kosakata. Kosakata merupakan hasil yang sangat penting untuk mengembangkan dan menunjukkan keterampilan bahasa, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tes kosakata pada umumnya menggunakan soal bentuk objektif pilihan ganda yang melibatkan sinonim, definisi atau parafrase, isian dan gambar. Tes struktur atau tata bahasa. Sesuai dengan ruang lingkup tata bahasa, isi tes akan mencakup pemakaian bunyi, pembentukan dan pemakaian kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat. Evaluasi keberbahasaan. Menyimak. Pada umumnya, tes menyimak
selalu dilakukan dengan media audio atau audio visual. Yang harus diingat oleh para pengajar BIPA adalah pembicara yang terekam pada media tersebut harus jelas baik suara, lafal, dan intonasinya. Evaluasi keterampilan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Evaluasi keterampilan membaca dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pembelajar. Yang pertama, memahami informasi. Yang kedua, menerima, mengklarifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan informasi. Yang ketiga, ketepatan lafal dan intonasi ketika membaca dalam bahasa target. Evaluasi keterampilan menulis. Yang selanjutnya, tes evaluasi keterampilan menulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya, serta menggunakan perangkat bahasa target secara tulis. Dari segi waktu pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran BIPA dibedakan menjadi 4. Yang pertama, evaluasi harian. Evaluasi harian adalah evaluasi yang dilaksanakan setiap saat atau setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Dilaksanakan dengan cara memberikan tugas di kelas dan di rumah yang harus diselesaikan oleh pelajar. Yang kedua, evaluasi mingguan. Untuk mengetahui tingkat penguasaan pelajar terhadap materi yang telah disajikan selama 1 minggu pelajaran, pengajar memberikan tes. Setelah selesai mengerjakan tes, pengajar memberikan penjelasan ulang mengenai materi yang kurang dikuasai oleh pelajar. Evaluasi tengah program. Evaluasi tengah program dilaksanakan jika program telah berlangsung lebih kurang separuh dari lama program yang telah ditentukan. Evaluasi ini merupakan evaluasi besar bagi pelajar. Materi evaluasinya meliputi materi sejak awal perkuliahan sampai materi yang diberikan sehari sebelum evaluasi tersebut dilaksanakan. Yang terakhir, evaluasi akhir program. Evaluasi yang dilaksanakan pada hari terakhir suatu program. Materi evaluasi akhir program ini ditentukan atas kesepakatan bersama antara pengajar yang membuat soal dengan para pelajar, misalnya mulai dari bab X sampai dengan bab Y. Di samping itu, hasil tersebut dimanfaatkan pula untuk melihat tingkat perkembangan hasil belajar dan mengetahui keefektifan pelaksanaan program. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.